Paki Nyonya sudah kembali ke tanah air. Maksudmu wanita pemuja harta itu? Dia tidak layak disebut nyonya. Perusahaan di Timur Tengah masih butuh satpam. Apa kamu mau ke sana? Maaf, Sio, maksud saya Jiang Zaodi yang sudah kembali. Mulai sekarang jangan beritahu aku soal urusannya. Aku tidak tertarik. Baik, Sio. Sudah kuduga. Mendengar nama Jiang Zaodi saja pasti bukan hal baik. Sial. Maaf ya Zaudi, begitu kembali, aku langsung memintamu menemaniku melabrak wanita simpanan itu. Panggil aku Zizi. Apa kamu yakin mereka masuk ke kamar ini? 666, benar kan? Ya, aku sangat yakin. Baiklah, nanti kamu hadang pintunya dulu. Bajingan Luo Jun itu, beraninya dia berselingkuh. Lihat saja bagaimana aku menghajarnya sampai kapok. Ayo. "666, apa kamu yakin kamar ini?" Aku yakin. Bagus. Hadang pintunya. Dasar kamu manusia tak tahu malu, wanita penggoda. Pergi dari sini. Loh, kenapa laki-laki? Siapa kamu? Wajah ini, bentuk tubuh ini, pantas saja si brengsek Luo Jun itu berubah selera. Masuk paksa ke kamar, mengambil fotoku? Trikmu yang seolah menyerahkan diri ini. Sungguh tidak biasa. Siapa yang menyerahkan diri? Wajahmu begitu tampan, tapi kenapa malah merebut kekasih orang? Kembalikan ponselku. Ingin ponselnya? Sini, ambil sendiri. Apa yang mau kamu lakukan? Aku hanya ingin memberitahumu. Kalau aku suka wanita. Jangan sentuh aku sudah punya suami, lepaskan. Kamu sudah menikah? Pria mana yang bertemu denganmu, dan bernasib spesial ini? Siapkan satu dokumen perceraian untukku. Aku ingin bercerai dengan Jiang Zaodi. Didi, maaf yang tadi ya, nomor kamarnya salah kasih. Untung saja kamu salah kasih, kalau tidak, jika Luo Jun benar-benar mencari pria simpanan, seluruh duniaku akan hancur. Lagi pula, zaman dinasti Qing sudah lama berakhir, aku juga sudah lama mengganti nama feodal itu. Mulai sekarang panggil aku Jiang Zizi. Anak durhaka. Dulu, setelah kamu mengambil akta nikah, kamu langsung kabur ke luar negeri. Sekarang cepat pergi minta maaf kepada keluarga Qi. Aku tidak mau pergi. Adikmu akan menikah dan butuh banyak uang. Aku membesarkanmu yang tidak berguna ini selama bertahun-tahun. Sekaranglah waktunya bagimu untuk membalas budi. Ayah, aku tidak mau menikah dengan orang yang belum pernah kutemui. Aku bukan alat pencari mas kawinmu. Tapi ini adalah perjodohan yang sudah ditentukan oleh Nyonya Tuaki. Kamu tidak punya hak untuk pilih-pilih. Ikut denganku. Jiang Zaodi, bicaralah. Apa kamu sudah bisu? Aku bukan bisu lagi, aku sudah tiada. Mulai sekarang, di dunia ini tidak akan ada lagi orang bernama Jiang Zaodi. Zizi. Tidak apa-apa,
Aku sudah lama tidak merasa sedih karena keluarga yang tidak mencintaiku. Aku ada wawancara sore ini, pergi dulu ya, dadah. Zizi. Di dunia ini, pasti akan muncul seseorang yang sangat mencintaimu, memberikan semua yang tidak pernah kau miliki, bahkan 10 atau 100 kali lipat lebih baik. Cucuku itu, sifat dan wajahnya sungguh tak ada duanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Keberuntungan Anda sedang bagus hari ini. Aku punya sebotol ramuan ajaib. Jika Anda meminumnya, aku jamin rematik Anda tidak akan pernah terasa sakit lagi, hanya $180.000 per botol. Bagus sekali ya. Tentu saja, Coba aku lihat. Apa kemarin masih kurang dihajar, ya? Jiang Zaodi. Kamu lagi. Tunggu pembalasanku. Oke, aku akan menunggu di sini. Silahkan hubungi orang lain, ajak 2 orang ke sini. Mari kita lawan 3 lawan 3. Nenek, penjahat itu hanyalah seorang penipu yang suka menyasar lansia. Kalau ada masalah di kemudian hari, lebih baik kita tetap pergi ke rumah sakit. Hanya saja Xiaomu payah sekali. Sampai sekarang dia belum bisa membawanya pulang. Xiaomu. Istrimu sudah kembali ke dalam negeri. Kamu harus lebih pengertian. Jemputlah dia secara langsung. Aku tidak mau pergi. Aku ingin bercerai dengannya. Wanita yang kutemui hari ini cukup lumayan. Sayangnya. Cerai? Coba lihat istrimu itu, apa kamu tega meninggalkannya yang secantik itu? Nenek. Aku tidak mau melihatnya. Aku bisa bermimpi buruk. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Biarkan saja aku bercerai dengannya. Lagi-lagi, dulu saat nenek memaksaku menikahinya, nenek sudah menggunakan trik ini. Jantungku sakit. Cucu menantuku yang malang. Anak nakal ini, saat pendaftaran pernikahan pun dia tidak datang. Semua foto itu hanya hasil editan. Baiklah, tidak jadi cerai. Tidak jadi cerai, puas? Begitu baru penurut. Di sini ada $10 juta. Pergilah beli sepasang cincin pernikahan untuk hadiah pertemuan Zaudi. Bawa dia pulang untuk makan malam nanti. Nenek, uangnya aku terima. Ada yang bisa saya bantu? Mau melihat cincin? Ada rekomendasi? Kalau begitu, silakan lihat yang satu ini. Baik. Selera Anda sangat bagus, Tuan. Cincin model ini hanya ada satu pasang di seluruh dunia. Bisa dibilang, sangat unik dan tiada duanya. Harganya $3 juta. $3 juta? Dia bahkan tidak layak memilikinya. Ganti dengan yang paling murah di toko ini. Maaf. Paki. Nyonya besar berpesan, harus beli yang paling mahal. Cobalah dulu. Ayo cobalah. Wawancara berhasil. Beli apa ya untuk menghadiahi diriku? Bagaimana kalau saya ambilkan sepasang yang lebih murah? Baik. Yang ini? Bukankah ini cukup bagus? Lihatlah pasangan yang ini. Baik. Coba saja. Coba saja.
Dia benar-benar suka laki-laki, kedua orang ini cukup serasi juga. Pilih yang ini saja. Oke. Kamu membuntutiku? Dasar aneh, siapa yang membuntutimu? Memangnya mal ini milik keluargamu? Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu membuntuti atau tidak, hatimu yang tahu. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan 1 kali makan bersama. Pria bejat ini di depan pasangannya mencoba menggoda aku. Apa dia ingin mengencani pria dan wanita sekaligus? Pria brengsek ini, di depan pasangannya sendiri berani merayuku. Apa dia ingin mempermainkan semua orang? Kesempatan makan bersama? Aku tidak tertarik. Lagi pula, tolong jaga sikapmu. Paki. Aku sudah membeli cincinnya. Selamat menempuh hidup baru. Tolong awasi dia baik-baik. Pikirannya sedikit licik. Apa yang sebaiknya aku beli? Paki. Siapa wanita itu? Apa yang dia bicarakan? Tidak kenal. Pergi selidiki dia. Baik. Wanita ini pergi ke luar negeri tepat di hari pernikahan, bahkan membawa lari uang keluarga Ki sebesar 30 juta dolar. Kembali kali ini, mungkin karena dia sudah kehabisan uang. Halo, nomor yang Anda tuju. Ceo, wanita kemarin sudah ditemukan. Di perusahaan kita, juga kemarin, dia baru saja diwawancarai untuk posisi staf bagian desain. Kapan dia datang wawancara? Kemarin sore. Wanita ini, setelah bertemu denganku di hotel, masih berkata tidak tertarik padaku. Mengapa CEO tersenyum? Sangat menakutkan. Ku dengar bagian desain tidak kekurangan orang. Beritahu bagian personalia, pindahkan dia ke kantor CEO. Sepertinya tidak. Departemen desain adalah departemen yang baru diperluas. Masih ada 40 lebih lowongan. Yang tidak kekurangan orang adalah kantor CEO. Bahkan sekarang ada tambahan 2 orang pemalas yang perlu diberhentikan. Jika memang tidak bisa memberikan tempat, maka aku akan memberhentikanmu. Demi memberikan posisi itu untuknya. Kurang. Sangat kurang. Aku akan segera mengaturnya. Paki yang tidak tertarik pada wanita. Akhirnya mulai menyadari hal ini. Chen Si, kamu? Halo, Nenek? Kenapa tadi malam kamu tidak membawa Zaudi pulang? Kamu sedang mempermainkan aku lagi kan? Nenek, pada hari pernikahan, dia langsung lari ke luar negeri. Sekarang setelah kembali ke dalam negeri, dia masih menungguku untuk mencarinya. Jelas sekali dia ingin keluarga-keluarga Ki berpusat padanya. Nenek, semakin nenek memanjakannya, dia akan semakin semena-mena. Lagi pula aku tidak akan mengikuti permainannya. Mau dia pulang ke rumah ini atau tidak? Jika tidak pulang, maka jangan pernah kembali. Memangnya kenapa jika aku memanjakannya? Keluarga-keluarga Ki sangat berkuasa dan kaya. Apa tidak bisa memanjakan seorang cucu menantu saja? Dulu dia pergi ke luar negeri, juga atas izin dariku, dia pergi untuk melanjutkan pendidikannya. Pokoknya minggu depan di pesta ulang tahunku, jika aku tidak melihatnya, maka anggap saja aku bukan nenekmu lagi. Nenek? Halo Nenek? Entah siasat apa yang digunakan wanita itu, sampai Nenek begitu menuruti kemauannya. Sehingga Nenek selalu memihaknya. Jangan sampai aku menangkapnya, jika tidak, aku pasti akan menghabisinya. Jangan ganggu aku. Maaf sebelumnya, kalau begitu saya akan kembali lagi nanti. Sepertinya CEO ini temperamennya kurang baik ya. Tunggu.
Kenapa itu Anda? Masih berani berpura-pura di hadapanku? Karena kamu sangat suka berakting, aku akan membiarkanmu. Memang agak kebetulan. Untuk apa kamu mencariku? Aku baru saja menerima pesan dari Departemen Personalia, meminta saya pindah ke kantor CEO untuk menjadi asisten CEO Anda. Tidak mungkin adalah Pak Ki, kan? Cimu. Marga saya Jiang. Marga Jiang? Nama saya Jiang Zizi, Zizi dari Bunga Kaca Piring. Senang bertemu dengan Anda. Itu terdengar 10.000 kali lebih baik daripada yang namanya Zhao Di. Ternyata memang orang tidak bisa dibandingkan. Punya marga apa saja boleh, tapi kenapa harus sama dengan wanita yang menyebalkan itu? Itu, Pak Ki, memindahkanku ke kantor CEO, apakah itu keputusan Anda? CEO, ada apa? Apakah kamu yang mengaturnya? Sikapmu yang pura-pura tidak tahu ini sungguh terlalu tidak masuk akal. Itu seharusnya keputusan perusahaan. Kenapa? Apa kamu tidak senang? Tidak. Hanya saja secara pribadi saya lebih suka desain. Kalau begitu patuhi pengaturan perusahaan. Chenxi, ajak dia untuk membiasakan diri dengan tugas jabatannya. Baik. Nona Jiang, saya Chenxi, asisten utama Pak Ki. Kita pernah bertemu sebelumnya. Kamu asisten utamanya? Bagus, pandai bermain, sangat menantang. Hah, Bukan apa-apa. Aku tadi melihat Pak Ki, sepertinya dia sedang sangat marah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? lewat sini bicara. Dia biasanya tidak mudah marah. Orang yang bisa membuatnya marah hanya istrinya sendiri. Dia sudah punya istri? Berarti kepala Nyonya Ki bukankah? Sudah dipenuhi dengan pengkhianatan sepertinya, tragis sekali. Ayo pergi. Aku akan membawamu berkeliling melihat lingkungan ini. Lelaki tidak tahu malu. Asisten Chen, saat kamu berada di sisi Pak Ki, apakah kamu tidak merasa terbebani? Terbebani secara mental? Tentu saja tidak ada. Tetapi tubuhku yang terbebani. Pak Ki selalu memberikan beberapa permintaan yang aneh-aneh. Punggungku sampai lelah dan terasa sakit. Gila sekali, kuat sekali. Ini sungguh berlebihan. Ayo jalan. Jadi asisten sangatlah melelahkan, tetapi gajinya naik 10 kali lipat. Uang akan datang, uang datang dari segala arah. Siapa yang akan menjadi kaya raya? Dia adalah Jiang Zizi. Tangkap pencuri itu, tangkap pencuri itu, tangkap pencurinya. Ada pencuri. Tolong tangkap pencurinya. Nenek, tolong periksa, barang berharganya tidak hilang kan? Terima kasih banyak. Hadiah untuk calon istri cucuku tidak hilang. Anda sungguh baik sekali pada menantu Anda. Menantuku itu orangnya cantik dan juga lembut. Menantuku. Cucu menantu. Nenek, jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Kenapa harus pergi? Pasti si bocah Kimu ini telah menyinggungnya. Kakiku sakit sekali. Sepertinya pergelangan kakiku baru saja terkilir. Bisakah kamu mengantarku pulang? Bisa, tentu saja bisa. Apa Anda ingin ke rumah sakit? Tidak usah. Mari, pelan-pelan ya.
Nenek, apa Anda benar-benar tidak perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Kamu pergilah ke ruang kerja. Bantulah aku mengambil semprotan pereda nyeri. Itu saja sudah cukup. Baik, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Anda duduklah dengan manis dan jangan bergerak ya. Xiaomu, kakiku baru saja patah. Cepatlah kau segera kembali. Apa? Aku akan segera kembali. Semprotan pereda nyeri. Semprotan pereda. Sam. Semprotan pereda. Pereda nyeri. Inilah saatnya bagiku untuk menunjukkan kemampuanku. Apakah ini buku nikah? Kenapa rasanya aku pernah melihatnya ya? Jangan pegang barang sial seperti itu. Paki, ini rumahmu. Maaf ya, benar-benar maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa, pecah ya biarkan saja pecah. Jika bukan karena nenek yang memaksa, aku tidak akan membiarkan wanita ini masuk ke rumahku. Apakah yang difoto itu adalah Nyonya Ki? Hanya seorang wanita materialistis yang gila harta. Mana pantas dia menjadi Nyonya Ki? Apa? Kamu cemburu? Mulai dari perusahaan? Lalu sekarang ke rumahku? Kamu benar-benar pantang menyerah ya? Tapi aku menyukainya. Paki, bagaimanapun Anda adalah pria yang sudah menikah, ditambah ada beberapa teman di sini, tidak pantas rasanya bicara seperti itu. Aku bahkan belum pernah melihat wajahnya. Tidak usah bahas soal perasaan. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun nenekku. Kamu ikut aku ke sana. Terima kasih atas ajakannya, tapi aku tidak sudi ke sana. Untuk acara seperti itu, bukankah seharusnya Anda membawa Nyonya Ki saja? Masih bilang tidak cemburu. Tenang saja, aku akan menceraikan wanita itu. Karena dia terus menghindar dariku. Aku akan membuatnya malu di depan umum. Dasar laki-laki tidak tahu malu. Kalau tidak datang, gajimu aku potong. Potong? Tidak boleh dipotong, jangan dipotong. Aduh, ayah. Kenapa ayah malah jongkok di sini? Bukankah ini rumah nenek tua itu? Ayah harus bantu aku meminta lebih banyak uang susu pada Jiang Zaodi dan membelikan Xiaobao rumah di area sekolah ternama. Hanya Xiaobao cucu kandung ayah, penerus sejati keluarga-keluarga Jiang kita. Bukankah dia terus bersembunyi dari kita? Anak perempuan orang lain tahu cara membantu keluarga membesarkan adik laki-laki sedangkan dia hanya tahu caranya bersenang-senang sendiri. Oh iya, bukankah besok Nyonya Besarki berulang tahun? Dia sangat menyukai Jiang Zaodi. Pasti dia akan mengundangnya datang. Kalau begitu, ayo kita juga pergi untuk merayakan ulang tahun Nyonya Besarki. Ayo pergi. Nenek, kami sudah pulang. Nenek, selamat ulang tahun. Baik, 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 cepat ke sini dan duduklah. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah nenek terima. Apakah wanita ini adalah Nyonya Ki? Mana mungkin. Wanita itu langsung pergi ke luar negeri setelah mendaftarkan pernikahan. Tuan Muda Ki sangat membencinya, tidak mungkin dia membawanya ke sini. Keluar negeri setelah menikah?
Ini adalah perjodohan sejak kecil yang ditetapkan oleh Nyonya Tuaki. Nyonya Tuaki. Tidak mungkin ini hanya kebetulan kan? Apa yang kebetulan? Bukan apa-apa. Nenek, aku permisi ke toilet sebentar. Anak nakal, apakah kamu membuat istrimu marah lagi? Nenek, menurutmu mengapa sikapmu berubah begitu cepat? Cepat pergi dan bujuk dia kembali. Kalau tidak, aku tidak mau merayakan ulang tahun ini. Halo menantu. Jiang Zaudi, cepat keluar. Lelaki brengsek, apa dia begitu membenci istrinya? Pasti tidak mungkin kebetulan seperti ini. Jangan membuat keributan di sini. Jiang Zaodi tidak ada di sini. Kenapa? Dia menyuruh kalian meminta uang lagi? Masih merasa kurang setelah memerah semuanya? Kakak ipar. Pak Ki, kakakku tidak bisa dihubungi sejak dia pulang. Kami hanya datang untuk menjenguknya. Zaodi, apakah kamu tidak lagi mengakui ayahmu? Nyonya Ki ini, bahkan ayahnya sendiri pun tidak dipedulikan. Pantas saja Pak Ki tidak menyukainya. Keluarga konglomerat seperti keluarga Ki. Bagaimana bisa mereka menikahi wanita seperti itu? Ku dengar, Nyonya Tuaki ini berteman sangat baik dengan neneknya, itulah sebabnya Tuan Muda Ki dipaksa menikahinya. Akan kukatakan pada kalian untuk terakhir kalinya. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenekku, bukan tempat kalian untuk pamer. Keluar. Pak Ki, kalau begitu kami pergi menemui Nyonya Tuaki untuk memberikan ucapan selamat. Jika kalian berkeras untuk membuat masalah dan bertingkah memalukan seperti ini, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Tunggu dulu. Katakan pada putri kesayanganmu, setelah merasa cukup mengambil keuntungan, berhentilah selagi bisa. Apakah ini bisa disebut melemparkan diri ke pelukanku? Gedung Ki itu sepertinya dibangun dari kulit wajahmu yang sangat tebal, ya? Sudah berani membantah atasan sekarang? Gajimu bulan ini dipotong $2. Anda ini kan pria yang sudah beristri, bisa tidak menjaga sikap sedikit? Ya ampun. Aku tiba-tiba ingat, aku juga punya seorang suami yang belum pernah kutemui. Memangnya dia itu siapa? Hingga merasa pantas bersanding di sisi Tuan Muda Ki? Dia hanyalah wanita rendah yang memalukan. Tuan Muda Ki hanya mencari suasana baru saja dengannya. Saat Nyonya Ki yang asli kembali, nanti, ketika penggila harta bertemu dengan wanita kejam itu, pasti akan sangat ramai. Masuk. Aki, aku sudah kembali. Jiang Ruoqing, kapan kamu kembali? Aku sudah kembali sejak kemarin, dan sebenarnya berencana untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek. Tapi aku... Bagiku kamu tidak sepenting itu. Jangan terlalu percaya diri. Aki,
Apa yang sebenarnya terjadi? Aki, aku tahu itu bukanlah isi hatimu yang sebenarnya. Tidak apa jika kamu terus menyalahkanku. Tapi tolong jangan katakan kata-kata yang begitu kejam, boleh kan? Jiang Ruoqing, saat itu kamulah yang demi uang memilih untuk pergi ke luar negeri. Sekarang, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti ini? Hanyalah seorang wanita haus kemewahan yang matre. Beraninya mengaku sebagai Nyonya Qi. Ke luar negeri? Demi uang? Mungkinkah dia adalah Nyonya Qi yang legendaris itu? Lebih baik aku segera pergi dari sini, sebelum mereka menghabisiku. Aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kumohon. Aku sudah menikah. Aku tahu, kamu tidak mencintai wanita itu. Kalau bukan karena nenek, kamu tidak akan menikahinya. Aku bersedia menunggumu bercerai. Sudah terlambat. Sekarang aku sudah memiliki orang yang kusukai. Meskipun aku bercerai dengan Jiang Zaodi, tetap saja bukan giliranmu. Aki, kalau begitu, bisakah aku tetap bekerja di grup Qi? Aku tidak akan merusak hubungan antara kamu dan orang yang kamu sukai. Terserah kamu. Belum pernah ada orang yang berani merebut pria dari tanganku. Sebenarnya siapa wanita pengganggu itu? Jangan sampai dia berurusan denganku. Ini sungguh sangat dramatis. Bahkan drama televisi pun tidak berani membuatnya seperti ini. Jika bukan karena Nyonya Qi yang asli telah kembali, aku benar-benar sempat mengira itu adalah aku. Bodoh sekali kamu. Pulanglah dan periksa surat nikahnya. Bukankah kamu akan segera tahu? Siapa juga yang mau menyimpan benda itu, sungguh membawa sial. Begitu keluar dari Biro Urusan Sipil, langsung saja aku membuangnya. Kamu hebat. Tapi bukankah katamu Pak Qi sering menggodamu? Nah, kalau sekarang Nyonya Qi sudah kembali, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudnya apa yang akan kulakukan? Lagi pula Pak Qi itu begitu tampan dan kaya raya, juga pandai menggoda. Apa kamu yakin bisa tetap menolak godaannya? Apa kamu lupa dia pernah merebut pria darimu? Pria sampah semacam itu, siapapun boleh memilikinya. Zizi, siapa wanita cantik yang pergi ke kantor Pak Qi hari ini? Ada kabar burung. Katanya istri Pak Qi sudah kembali. Menurut kalian apa itu dia? Ini masalah pribadi Pak Qi, sebaiknya kita tidak membicarakannya. Selamat siang Pak Qi. Saya perkenalkan kepada kalian semua, ini rekan kerja baru kalian Jiang Ruoqing. Untuk merayakan aku mulai bekerja, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku ada urusan malam ini. Waktu kerja Pak Qi memang terasa sangat kaku. Jangan marah ya Nyonya. Nyonya. Aku ingin tetap rendah hati, jadi jangan menyebarkan masalah ini. Ayo kita pergi makan. Tidak boleh. Tidak. Kenapa aku bermimpi tentang ini lagi? Dia punya istri, dan aku sudah menikah. Jiang Zizi, sadarlah. Zizi, apa yang sedang kamu lakukan? Ingin menyegarkan pikiran? Aku baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan. Semua dokumen ini perlu ditandatangani oleh Pak Qi. Bawa ini masuk. Aku ada urusan dan harus pergi dulu. Hal-hal ini semua. Kutitipkan padamu, tolong ya. Mimpi apa ini tadi? Aki, ini adalah rencana yang aku buat untuk acara tahunan perusahaan 3 bulan mendatang, silakan Anda lihat. Letakkan saja di sana. Aku sudah begadang selama beberapa malam demi rencana ini. Apa hubungannya denganku? Aku tidak menunggak gajimu. Lalu,
Untuk urusan kecil seperti ini ke depannya, kamu tidak perlu datang khusus kemari. Aku tidak minum teh panas. Tersiram air panas? Biar kulihat, Aku tidak apa-apa. biarkan aku melihatnya. Sudah melepuh begini masih bilang tidak apa-apa? Ayo, kita ke rumah sakit untuk mengobatinya. Paki, aku sudah pergi ke keluarga Jiang lagi. Jiang Yaozu bilang Nyonya Jiang Zaudi masih belum kembali. Pohon besar seperti keluarga Qi itu adalah perlindungan yang tidak akan mereka lepaskan. Hanya kumpulan orang jahat yang bisa membesarkan wanita seperti Jiang Zaodi. Pak Qi, apa katamu? Hanya seorang wanita yang menyebalkan. Jangan bicarakan dia lagi. Bagaimana keadaan tanganmu? Tidak apa-apa, kata dokter. Oleskan obat selama 2 hari lagi maka akan sembuh. Kamu juga. Membuat teh saja bisa membuatmu terluka seperti ini. Dasar ceroboh. Jika kelak kamu memasak, apa kamu tidak akan membuat suamimu celaka? Pak Qi, setelah kamu dewasa, sepertinya kamu belum pernah merasakan hantaman keras dariku? Sakit, 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 sakit. Ayah, ini uang untuk menyelamatkan nyawa Yanyan. Ayah benar-benar tidak boleh mengambilnya. Adikmu perlu membeli rumah. Sebagai kakak perempuan, apa salahnya sedikit membantu? Lagi pula anak yang kamu lahirkan hanya menjadi beban saja. Daripada uang ini untuknya, lebih baik berikan pada adikmu untuk beli rumah. Adikmu mau menikah, dia butuh uang dalam jumlah besar. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya kamu membalas budi. Aku ini juga putri kandungmu. Anak perempuan yang sudah menikah, bagaikan air yang sudah tumpah. Putrimu pun tidak memakai nama keluargaku, hanya adikmu satu-satunya yang akan meneruskan garis keturunanku. Cukup. Orang sepertimu, jangankan menjadi seorang ayah, menjadi manusia saja tidak pantas. Dari mana datangnya orang rendah ini? Jangan ikut campur urusan orang lain. Orang rendahan, kamu ini dari mana? Sampai muncul sebagai barang antik feodal begini? Atau saat negara ini merdeka, tidak ada yang memberitahumu, ya? Lagi pula, bukankah wanita itu hanya untuk mencuci dan memasak, serta meminta uang kepada pria? Apa hak mereka untuk duduk sejajar dengan pria? Kamu begitu merendahkan wanita, tapi kenapa masih merampas uang wanita? Tidak masalah jika putriku tidak punya rumah, tapi jika anak laki-lakiku tidak punya rumah, dia tidak akan bisa mendapatkan istri. Lagi pula, semua uangku habis digunakan untuk biaya sekolahnya sekarang. Saatnya dia membalas budi. Ayah hanya membiarkanku sekolah sampai SMP, lalu memaksaku untuk pergi bekerja. Aku sendiri yang mengumpulkan barang bekas untuk membayar biaya sekolahku sendiri. Semua uang hasil kerjaku selama bertahun-tahun, semuanya habis untuk menghidupi adik laki-lakiku. Bagaimana bisa ayah begitu tidak tahu malu sampai memutarbalikkan kenyataan? Saat aku bicara, apa kamu punya hak untuk memotong pembicaraanku? Apa yang kamu lakukan? Anggap saja aku sedang sial. Apalagi yang kamu inginkan? Berikan uang itu kepadanya. Aku benar-benar menanggung dosa di masa lalu, hingga melahirkan anak haram ini. Tahu begini, seharusnya aku membuangnya sejak dulu. Apakah yang kulakukan masih belum cukup? Hanya karena aku seorang wanita. Apa kalian harus memperlakukanku seperti ini? Ini bukan salahmu. Dan juga bukan salah gender. Ambil uang ini. Bawa anakmu pergi dari sini, dan mulailah hidup baru. Bila Anda butuh bantuan hukum, maupun mencari pekerjaan, Anda bisa menghubunginya. Terima kasih.
Sangat keren. Paki hari ini terlihat sangat tinggi. Tentu saja, sebenarnya grup Ki itu selalu punya yayasan dana perempuan dan anak, membantunya hari ini hanya kebetulan saja. Sebenarnya aku sangat bisa mengerti nasib yang dia alami. Ayahku dulu juga seperti itu. Sangat berpikiran kuno. Bahkan memberiku nama seperti Jiang Zhao. Ayahku juga dulu begitu. Sangat berpikiran kolot. Dia bahkan memberiku nama Jiang Zhao. Jiang Zizi, obatmu lupa diambil. Terima kasih, dokter. Katanya kamu orangnya sangat pelupa. Kok kamu tidak melupakan dirimu sendiri saja? Aku baru saja memujimu loh. Apa kamu ingin dihajar? Kemari, kemari. Aku akan melawanku dengan satu tangan saja. Sudah janji ya, siapa yang bohong dia anak anjing. Jangan kabur. Bukankah tanganmu sedang terluka? Berikan padaku saja. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Ini pesan khusus dari Paki. Hei. Xiaomiku ternyata sangat hebat ya. Kalau begitu ayah akan membelikanmu boneka Barbie. Mau tidak? Apa asisten Chen juga sudah menikah dan punya anak? Apa mungkin aku sudah salah paham? Zizi, tanganmu tidak apa-apa? Ini semua salahku karena tidak hati-hati. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu adalah asisten khusus Aki. Seharusnya kamu tahu kalau dia sudah menikah, kan? Lalu, bukankah seharusnya kamu menjaga jarak sedikit darinya? Lagi pula kamu tahu sendiri, sekarang ini sangat sulit bagi wanita di dunia kerja. Terkadang untuk menghancurkan seorang gadis, beberapa gosip saja sudah cukup. Sepertinya keputusan Paki membawaku ke rumah sakit, sudah membuat Nyonya Ki salah paham. Aku akan melakukannya. Melihat lokasi acara tahunan, kenapa rasanya lelah sekali? Rasanya kakiku sudah bukan milikku lagi. Perusahaan ini payah. Kenapa perempuan harus memakai sepatu hak tinggi? Pergi siapkan sepasang sepatu datar. Sudahlah, biarlah saya sendiri yang pergi. Anda adalah asisten khusus Aki, seharusnya tahu bahwa dia sudah menikah, kan? Maka dari itu, bukankah seharusnya Anda menjaga sedikit jarak dengannya?
Orang yang disukai oleh Aki, ternyata benar-benar Jiang Zizi. Kenapa kamu datang lagi? Ada restoran Perancis yang baru buka di lantai bawah. Apakah kamu mau pergi bersama? Hubungan aku dan kamu hanyalah atasan dan bawahan. Jika kamu memiliki pemikiran lain, maka tinggalkan grup Ki. Apakah sekadar makan bersama saja tidak boleh? Kak Ruoking. Apakah kamu mencari Aki karena ada urusan? Aku mencari Zizi, ada beberapa data rekan kerja yang perlu diserahkan kepadanya. Zizi saat ini tidak ada di kantor, kamu kembalilah nanti. Baiklah. Kapan Zizi menikah? Aku tidak pernah mendengar dia mengatakannya. Siapa yang kamu bilang sudah menikah? Mengenai Zizi, di dalam berkas tertulis bahwa dia sudah menikah. Kebetulan saya mau masuk, ada sedikit urusan dengan Aki. Saya akan bantu menaruh berkas ini di mejanya. Terima kasih, Kak Ruoking. Jiang Zizi, kamu merayu Aki. Bukankah hanya demi menjadi bagian dari keluarga kaya? Tapi tidak mungkin Aki bisa menyukai seorang wanita yang sudah bersuami, kan? Aki, ini adalah kantor. Jaga caramu memanggilku. Baik, Pak Ki. Ini dokumen yang harus diserahkan kepada Zizi. Saya tidak tahu dia pergi kemana, jadi saya bantu membawakannya. Letakkan saja di sana. Ayo, pergi makan. Ada apa? Zizi, apa kamu sudah menikah? Iya, aku sudah menikah. Memangnya ada apa? Grup Ki perusahaan sebesar ini tidak mungkin membatasi wanita yang sudah menikah, kan? Tentu saja bukan begitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang sedang ada kabar miring yang mengatakan kalau kamu mengatakan bahwa kamu tetap menggoda Pak Ki meskipun sudah menikah. Ini kantor bukan pasar. Jika ada yang bergosip lagi, kalian semua silakan pergi keluar. Itu hanya isu murahan belaka. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu jangan sampai salah paham, aku dan Pak Ki benar-benar tidak ada apa-apa. Aku percaya padamu. Hanya saja, posisi asisten khusus direktur utama ini benar-benar sangat mudah membuat orang salah paham. Zizi, sebelum masalah ini menjadi makin besar, akan lebih baik jika kamu mengundurkan diri saja. Dari mana asal rumor yang tidak masuk akal ini? Aku sudah memberitahu bagian teknis untuk melacak sumber email anonim itu. Pak Ki, membawa masalah bagi Anda dan Nyonya Ki. Aku sungguh minta maaf. Selama ini, terima kasih atas perhatian Anda. Apa kamu tahu apa artinya mengundurkan diri? Itu artinya kamu membenarkan tuduhan bahwa kamu menggodaku. Lingkungan kerja ini sangat sempit. Apa kamu tidak berencana mencari pekerjaan lagi? Tapi jika aku terus berada di grup Ki, pernahkah kamu memikirkan perasaan Nyonya Ki? Aku dan dia hanya memiliki selembar surat nikah saja. Selain itu tidak ada apa-apa lagi. Wanita matre itu hanya akan senang mencari kesalahanku, lalu meminta lebih banyak uang dariku. Apa kamu mengerti?
Jangan bersedih karena rumor rendahan seperti ini. Lagi pula, rumor itu salah. Yang salah bukan kamu, tapi aku. Apa? Aku memang memiliki niat lain kepadamu. Aku memang memiliki niat lain padamu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Menciummu? Aku sudah bilang aku sudah menikah, sudah punya suami. Sudah berapa lama kamu menikah? 3 tahun? Siapa nama suamimu? Kamu sudah menikah 3 tahun, tapi bahkan tidak tahu nama suamimu sendiri? Kalau mau membuat alasan, buatlah yang masuk akal. Kamu mungkin tidak percaya saat aku mengatakannya, tapi begitulah kenyataannya. Bahkan aku tidak tahu seperti apa rupa wajahnya. Lalu kenapa kamu masih mempertahankan pria brengsek seperti itu? Mau disimpan sampai kapan? Bicaramu seolah-olah kamu bersikap sangat baik kepada Nyonya Qi. Intinya aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Selain itu, aku akan segera bercerai dengan wanita itu. Kamu juga harus segera pergi dan bercerai dengan suamimu. Atas dasar apa? Atas dasar aku menyukaimu. Aduh, jangan melamun saja, cepat beri aku saran. Informasi ini benar-benar terlalu mendadak. Aku belum sempat mencernanya. Pak Qi menyatakan cinta padamu? Haruskah aku mengambil pengeras suara, supaya orang-orang di jalan ini bisa mendengarnya? Zizi, wajahmu yang memerah sudah membuktikan semuanya. Jujur saja, apakah kamu jatuh cinta pada Pak Qi? Berhentilah bersikap seolah ini hal mudah. Aku sekarang merasa seperti sedang berselingkuh. Dan merasa sangat bersalah. Zizi, apa kamu benar-benar rela bersama suamimu, yang bahkan belum pernah kamu temui, itu terikat selamanya, seumur hidup? Tentu saja tidak, kan? Karena sekarang kamu sudah bertemu dengan orang yang kamu sukai, kamu harus berani mengejarnya. Mengejarnya? Maksudmu, aku harus bercerai? Tepat sekali. Lagi pula bagimu dia hanyalah orang asing yang belum pernah kamu temui. Apa kamu punya nomornya? Kalau kamu tidak berani, biar aku yang bantu kirimkan pesannya. Ayahku sepertinya pernah mengirimkannya. Bagaimana kalau aku mencarinya dulu? Iya, cepat. Mari kita bercerai. Aku Jiang Zaodi, mari kita bercerai. Jiang Zaodi juga bisa punya hari di mana otaknya terbuka? Ini sungguh kejadian yang sangat langka. Boleh saja, hari apa? Besok jam 9, bertemu di depan kantor urusan sipil. Baik. Suasana hati Pak Qi sedang sangat bagus. Memang ada sebuah kabar baik. Kamu pergilah ke restoran Yayuan, pesan 2 tempat duduk. Lalu ambilkan botol anggur merah yang ada di dalam brankasku. Siap, bos. Tunggu dulu. Bukankah nenek pernah memberikan sebuah kalung? Kamu pergilah lengkapi dengan 1 set perhiasan. Lupakan saja. Lebih baik aku pergi sendiri saja. Seleramu kurang bagus. Selamat ya, akhirnya kamu sudah bebas. Tapi aku merasa nomor telepon ini pernah aku lihat di suatu tempat.
Kamu terlalu banyak berpikir. Kalian berdua tidak pernah berkomunikasi. Mana mungkin pernah bertemu untuk merayakan status jomblomu. Ayo, kita makan makanan enak. Ayo. Nenek, kenapa bangun pagi sekali? Kemarilah kamu. Aku ada urusan mendesak dan harus segera pergi. Baik, ada masalah apa? Silakan bicara. Kenapa belakangan ini kamu tidak membawa Zizi pulang lagi? Apa kalian berdua sedang bertengkar? Nenek? Apa nenek menyukai Zizi? Suka, tentu saja aku menyukainya. Lalu, jika aku membawanya tinggal di sini, apakah nenek akan marah? Itu ide yang bagus sekali. Aku sedang menunggu untuk menggendong Cicit. Aku sangat senang mendengarnya. Untuk apa aku marah? Nenek, ada satu hal yang harus aku akui. Hari ini aku akan menceraikan Jiang Zaodi. Aku mencintai Zizi. Besok aku akan membawanya kemari untuk menemuimu. Tapi Zizi itu... Halo, Paki. Saya sudah menunggu Anda di luar pintu. Baik, saya segera keluar. Nenek, aku pergi dulu. Apa Xiaomu tidak tahu bahwa Zizi itu adalah Zaudi? Apa yang kamu lakukan di sini? Lalu kamu sendiri sedang apa di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini untuk bercerai. Aku juga ke sini untuk bercerai. Apa istrimu itu Kak Ruo King? Mana mungkin? Aku tidak punya hubungan apapun dengan Ruo Qing. Katanya istrimu bermarga Jiang, jangan-jangan dia juga punya nama yang sangat kuno, ya? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku pernah punya nama lama. Yaitu Jiang Zaodi. Pantas saja aku merasa nomor telepon itu sedikit tidak asing. Jiang Zaodi. Jadi ternyata kamulah Jiang Zaodi. Benar. Memang aku. Apa kamu senang dan merasa terkejut? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan kurang ajar. Mencium istriku sendiri, itu namanya keromantisan. Di siang bolong begini. Sekarang aku tahu, mengapa nenek sangat menyukaimu. Pantas saja terakhir kali Jiang, ayahmu datang ke keluarga Qi untuk mencarimu. Ayahku? Kapan dia datang ke keluarga Qi mencariku? Waktu itu, saat kamu pergi ke kamar mandi. Seandainya kamu tidak pergi ke kamar mandi, kita tidak akan salah paham begitu lama. Kamu mau apa? Sebenarnya hari itu, aku bukan pergi ke kamar mandi. Aku pergi ke sebuah ruang kerja. Lalu, aku melihat sebuah foto. Foto apa? Gawat? Ada seseorang, dia mencoret fotoku menjadi hitam, bahkan menempelkan stiker di sana. Coba katakan, siapa yang begitu membenciku? Hanya coretan di sebuah foto saja, kan? Cucu menantu sudah kabur ke luar negeri. Aku harus meletakkan foto di sini. Untuk mengingatkan Xiaomu bahwa dia adalah pria yang sudah menikah. Ditaruh di sini sangat bagus. Agar dia tidak tergoda wanita kejam. Kamu ini sebagai seorang gadis yang begitu cantik, malah kabur demi 30 juta dolar. Memangnya aku tidak lebih berharga daripada 30 juta dolar itu?
Lagi pula, saat kamu bertemu denganku di hotel, kamu juga tidak mengenalku, kan? Iya, memang aku yang tidak masuk akal. Betul, akunya saja yang tidak ingat. Baiklah, ini semua salahku. Istriku yang paling hebat. Ayo, kita pulang. Cucu menantu sudah datang, cepat ke sini dan duduklah bersama nenek. Anak baik, melihatmu dan Xiaomu begitu rukun. Nenek akhirnya bisa merasa tenang. Setidaknya aku sudah memenuhi pesan dari nenekmu. Nenekku? Aku dan nenekmu itu adalah teman akrab sejak lama. Sejak kamu lahir, aku sudah menjodohkanmu dengan cucuku. Tapi nenekmu pergi terlalu cepat. Lalu ayahmu malah mengirimmu ke desa. Untungnya takdir sudah ditentukan langit, sekarang kamu dan Xiaomu bersatu kembali. Aku tidak bisa menerima ini terlalu berharga. Ini sudah seharusnya kuberikan kepadamu. Semua ini salah Xiaomu, bahkan istrinya sendiri pun tidak dia kenali. Nenek, kudengar selama bertahun-tahun ini, ayahku menggunakan namaku untuk meminta banyak uang pada keluarga Qi. Aku akan mencicil dan mengembalikannya pada Anda. Tidak apa-apa. Jangan bicara begitu. Uang kecil itu, anggap saja sebagai biaya mereka merawatmu selama bertahun-tahun. Aku baru memarkirkan mobil. Kenapa kamu sudah pergi? Kamu masih marah ya? Aku rasa kejadian semalam tidak terlalu berlebihan. Masih pagi sekali, jangan membicarakan hal-hal mesum seperti itu. Lagi pula, jika aku berangkat ke kantor bersamamu, apa kamu ingin membuat keributan besar? Itu malah bagus. Dengan begitu rumornya akan menghilang dengan sendirinya. Sekarang semua orang menganggap Ruo Qing adalah Nyonya Qi. Aku tidak ingin dia merasa sangat malu. Selain itu, aku juga tidak mau dibilang orang lain bisa masuk ke grup Qi karena koneksimu. Baiklah. Semua terserah kata istriku. Jangan merayu terus. Jiang Zaudi, apa gunanya kamu bersembunyi begitu lama? Akhirnya aku menemukanmu juga. Sekarang aku punya anak laki-laki. Kamu sebagai tantenya, setidaknya harus memberikan kado sebagai tanda perkenalan. 3 tahun telah berlalu, kupikir kamu sudah tahu malu, tak disangka. Ternyata muka tembokmu semakin parah saja. Jiang Zaudi, margamu adalah Jiang. Anakmu kelak tidak akan memakai margamu. Anak laki-lakiku lah yang nantinya bisa meneruskan garis keturunan keluarga Jiang. Apa susahnya memberikan sedikit uang? Untuk gen buruk seperti kalian, garis keturunan kalian terputus pun sudah termasuk perbuatan baik untuk masyarakat. Kamu. Tamparan ini adalah balasan karena kamu sering memukulku sewaktu kecil. Dan tamparan ini adalah peringatan untukmu demi ibu yang sudah tiada. Dia bahkan mengorbankan nyawanya demi kamu. Apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Setelah merasa hebat karena mendekati keluarga Qi, kalau aku tidak memberimu pelajaran, aku bukan Jiang. Seberapa berani kamu, sampai berani datang ke depan gerbang grup Qi, dan mencari masalah dengan Nyonya Qi? Pak Qi, Anda sudah salah paham. Saya hanya sudah lama tidak bertemu kakak, jadi datang ke sini untuk mengobrol dengannya. Saya akan segera pergi. Selama bertahun-tahun ini, dengan memanfaatkan namanya, kamu sudah banyak mengeruk keuntungan, bukan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Baik. Bukankah orang-orang bilang bahwa rumah adalah tempat yang paling membahagiakan, tetapi mengapa aku tidak bisa merasakan cinta sedikit pun? Mulai sekarang, aku dan nenek juga adalah keluargamu.
Aku berangkat kerja dulu, kamu datanglah menyusul nanti. Kita ini pasangan suami istri sah, bukannya sedang berselingkuh. Lagi pula, besok aku harus pergi dinas luar kota. Kamu tidak akan bisa melihatku selama 3 hari. Kalau begitu bagus sekali, telingaku akhirnya bisa tenang, cepatlah pergi dinas. Dasar pengganggu. Jiang Zizi, aku begitu mempercayaimu sebelumnya. Mengapa kamu melakukan hal seperti ini di belakangku? Memangnya aku kenapa? Dulu ada gosip di kantor bahwa kamu menggoda Aki. Awalnya aku tidak percaya. Tapi sekarang buktinya sudah terpampang jelas di hadapanku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Sebenarnya, aku dan Cimu. Yang Zizi, karena kelakuanmu yang tidak pantas, kamu dipecat. Kamu dipecat. Perilakuku tidak pantas? Kamu masih berani mengatakannya ya? Aku dengar kamu sudah menikah, maka kamu harus lebih memperhatikan perkataan dan tindakanmu sendiri. Kalau tidak, bukan hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga akan menyusahkan orang lain. Supervisor Lin, Anda tidak perlu bicara seserius itu. Saya rasa Zizi juga tidak sengaja. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja karena Aki terlalu hebat. Jiang Zizi, jika kamu masih punya sedikit rasa malu, segera tinggalkan grup Qi. Dia jelas tidak punya hubungan dengan Cimu, mengapa saat terakhir kali aku salah paham dia tidak menjelaskannya? Supervisor Lin, saya adalah asisten Pak Qi, sekalipun ingin memecat saya, dia harus menyetujuinya, kan? Untuk masalah sekecil ini, Nona Jiang bisa memutuskannya sendiri. Kenapa? Jangan bodoh, dia itu adalah Nyonya Qi. Apa menurutmu Pak Qi akan demi dirimu menentang keinginan istrinya sendiri? Bagaimana Anda bisa yakin kalau dia adalah Nyonya Qi? Bagaimana kamu bisa yakin kalau dia adalah Nyonya Qi? Kalau bukan dia, apa kamu orangnya? Aku sudah sering melihat gadis muda sepertimu hanya mengandalkan wajah cantik dan kemudaan lalu mulai berkhayal yang tidak-tidak. Supervisor Lin, stereotip yang Anda miliki itu rasanya agak terlalu merendahkan orang lain. Baru diberi sedikit keramahan, kamu malah melunjak, ya? Baik. Karena kamu bersikeras menunggu Pak Qi kembali, bersiaplah untuk mempermalukan dirimu sendiri. Apa yang dikatakan Jiang Zizi juga ada benarnya, lebih baik tunggu sampai Pak Qi kembali. Lalu Anda bisa tanyakan langsung pendapatnya. Zizi, jangan kecewakan aku lagi. Mengerti? Baiklah. Teh, oh iya, tadi semua orang sedang mendiskusikan acara kumpul departemen. Apa kamu punya saran? kumpul departemen? Dengar-dengar villa milik Pak Qi sangat luas, bagaimana kalau kita pergi ke sana saja, setuju? Bagaimana kalau kita pergi ke sana saja, bagaimana menurutmu? Memangnya ada tempat bagimu untuk bicara di sini? Tapi, kami memang ingin melihat rumah mewah milik Pak Qi. Benar sekali, tentu saja. Boleh saja, kapan-kapan jika ada waktu, aku akan membawa kalian melihatnya. Benar-benar orang yang tidak akan menyerah sampai menemui ajal. Apa, acara kantor? Iya, aku ingin memberitahu kabar baik kepada semuanya, bahwa acara kumpul departemen 3 hari lagi, akan diadakan di villa mewah milik keluarga Pak Qi. Kudengar villa Pak Qi juga punya kolam renang, Kak Ruo King. Apakah itu benar? Jangan jadi orang udik begitu dong. Kolam renang itu bukan apa-apa. Setauku ya, di sana bahkan ada pacuan kuda khusus. Wah Kak Ruo King, saat waktunya tiba, kamu harus membawa kami untuk membuka wawasan ya. Semua ikut, ayo semua ikut, akan kubawa. Tidak masalah. Untungnya pintunya tidak terkunci dan nenek sedang tidak di rumah. Jika tidak, aku akan sangat malu. Nyonya. Ada apa? Aku mengajak beberapa teman kantor berkunjung kemari, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik, semoga Nyonya bersenang-senang. Wah, villanya besar sekali. Kak Ruo King, kamu benar-benar kebalikan dariku. Kamu adalah pemenang hidup yang sesungguhnya. Silakan duduk semuanya. Aku akan mengambilkan makanan dan minuman untuk kalian. Masalah kecil seperti ini tidak perlu Anda kerjakan sendiri kan?
Tunggu apa lagi? Benar-benar tidak punya kesadaran sama sekali? Cepat. Aku kan bukan pelayan. Ingin jadi pelayan keluarga Ki pun, kurasa kamu belum memenuhi syarat. Cepatlah. Aneh. Kenapa Zizi terlihat sangat familiar dengan rumah ini? Kue kering ini enak sekali. Karena aku sangat menyukainya, maka Aki sengaja membawakan untukku koki kue dari Hotel Bintang 5. Jika kamu suka, bawa saja sedikit pulang untuk dimakan. Nona Jiang, aku sungguh iri padamu. Pak Ki begitu tampan dan kaya raya, apalagi dia sangat memanjakan istrinya. Kadang punya suami terlalu tampan juga tidak terlalu baik, selalu menarik perhatian banyak wanita, hanya akan membuatku kesulitan saja. Aktinglah, lanjutkan saja aktingmu itu. Sepertinya Nyonya Ki benar-benar sangat membenci Jiang Zizi. Jika aku bisa mengusir Jiang Zizi, untuk apa aku harus khawatir tidak akan naik jabatan? Ini juga bukan salah Pak Ki. Ini terutama karena ada beberapa orang yang licik, yang tidak tahu malu dan terus mendekat. Apa yang kamu maksud itu bukan aku kan? Aku sama sekali tidak menyebutkan namamu. Tapi kamu sangat cepat merasa tersinggung, merasa bersalah. Jarang sekali bisa datang ke villa sebesar ini. Kenapa hanya berdiri saja? Lebih baik kita jalan-jalan di taman saja. Iya benar. Supervisor Lin, apa yang kamu lakukan? Semua orang ke sini untuk bersenang-senang. Mengapa harus membahas hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Nona Jiang, Anda itu terlalu baik dan berhati lembut. Mataku ini nggak bisa terima kejelekan sedikit pun. Jika ada masalah, tunggu saja sampai Aki kembali, baru kita bicarakan lagi. Kamu terus berteriak ke sana kemari seperti ini. Akan jadi apa reputasi Zizi nanti? Ruoqing, apa selama di luar negeri kamu mengambil kursus akting? Aktingmu hebat sekali, sampai-sampai aku merasa kasihan padamu. Zizi, apa yang kamu bicarakan? Jiang Zizi, Nona Jiang sedang mencoba membantumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Berhenti, berhenti. Aku benar-benar sudah muak. Ya, benar, aku memang merayukimu. Kalian dengar sendiri kan? Jiang Zizi sudah mengakuinya sendiri. Seorang pelakor, tapi ternyata bisa begitu percaya diri. Aku belum pernah melihat orang yang surat malu pun tak punya sepertimu. Zizi, apakah kamu sudah gila? Zizi, jangan bicara sembarangan seperti itu. Kamu masih muda. Jika hal ini tersebar, bagaimana masa depanmu nanti? Nona Jiang, kamu ini terlalu baik hati, sampai bisa sampai diperdaya dan ditindas oleh Jiang Zizi seperti ini. Orang yang tak tahu malu seperti dia ini. Kenapa kamu masih memberinya muka? Kita semua sesama wanita. Situasi bagi seorang wanita itu sudah cukup sulit. Jadi, kenapa harus saling menyulitkan? Zizi, asalkan mulai sekarang kamu menjauh sejauh mungkin dari Aki, aku berjanji tidak akan ada rumor buruk apapun yang akan tersebar. Tidak perlu. Nona Jiang sudah bermurah hati dan memberimu jalan keluar. Jangan berani-berani membuang kesempatan bagus ini. Tapi jika aku mendekati Kimu, mengapa itu disebut tidak tahu malu? Apa? Tadi kamu bilang apa? Pak Ki dan Nona Jiang adalah pasangan yang sangat serasi. Kamu yang pelakor ini beraninya masih bertanya kenapa? Aku dan Kimu adalah pasangan suami istri yang sah. Kenapa? Aku menggoda suamiku sendiri. Kamu ada masalah? Jiang Zizi, apa kamu sudah tidak waras? Kalau kamu benar-benar Nyonya Ki, aku. Yang itu terlalu mahal, makan saja yang ini. Apapun boleh saja. Baiklah, akan kutunggu. Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan kalau kamu itu Nyonya Ki? Sial. Surat nikahnya sudah lama aku buang. Bicaralah. Kalian lihat, dia tidak punya bukti. Masih saja berani membual di sini. Sudah bertahun-tahun kalian hidup. Apa kalian pernah melihat orang seaneh dia? Sepertinya aku sudah terlalu banyak berpikir. Mana mungkin dia itu Jiang Zaodi. Sudahlah, Zizi, jangan buat kekacauan lagi.
Benar sekali Zizi, kalau diteruskan, itu hanya akan membuatmu merasa malu. Malu? Jika saja dia tahu apa artinya kata malu itu, dia tidak mungkin melakukan hal yang sangat tak tahu malu seperti ini. Ada urusan di rumah saya. Bagaimana kalau saya pulang lebih dulu? Oh ya, kalian semua, kalau kalian masih ingin bekerja di grup Qi, cepat putuskan semua hubungan dengan Jiang Zizi. Sekarang juga. Supervisor Lin, bukankah tanganmu ini sudah bertindak terlalu jauh? Begitulah pengaruh lingkungan buruk. Saya sedang mengajari anak muda ini untuk menjauhi orang yang memiliki niat buruk. Zizi, maafkan saya. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana denganmu? Nyatakan sikapmu. Mulai sekarang saya dan Zizi tidak akan pernah berhubungan lagi. Baiklah, bagus sekali. Saya benar-benar sudah melihat sendiri apa yang disebut sebagai pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan orang lain. Sayangnya, sepertinya sandaranmu itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Jiang Zizi, jangan bermimpi di siang bolong. Ini peringatan terakhir dariku. Segera pergi dari keluarga Qi. Zizi, jangan keras kepala. Cepatlah pergi. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Tidak mau pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku. Jika aku sendiri yang mengusirmu keluar. Ayo, keluar. Siapa yang memberimu keberanian hingga berani berbuat semena-mena di rumahku? Siapa yang memberimu keberanian berani bertindak kurang ajar di rumahku? Pak Qi, saya hanya ingin mengeluarkan orang ketiga yang merusak hubungan Anda dengan Nyonya Qi dan mengusirnya keluar. Aki, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Suruh mereka pergi dulu. Mengapa harus menjelaskan nanti? Apa ada sesuatu yang mencurigakan untuk disembunyikan? Pak Qi, Jiang Zizi baru saja mengakui bahwa dia merayu Anda. Demi reputasi grup Qi, mengusirnya sesegera mungkin adalah jalan yang terbaik. Bukankah kamu seharusnya baru kembali besok? Tapi aku merindukanmu. Begitu pekerjaan selesai, aku langsung pulang lebih awal. Pak Qi. Awalnya aku ingin mengumumkannya pada akhir tahun nanti, karena kalian semua sudah salah paham. Maka aku akan mengatakannya sekarang. Jiang Zizi adalah istriku yang sudah menikah selama 3 tahun. Dia adalah istriku yang sudah kunikahi selama 3 tahun. Jiang Zizi adalah istri Anda. Kenapa? Apa aku perlu membuktikannya? Sekarang apa Anda sudah percaya? Percaya. Jiang Zizi cantik secara alami. Aura yang luar biasa, benar-benar pasangan yang serasi dengan Anda. Kecepatan perubahan wajah ini bisa didaftarkan sebagai warisan budaya. Pak Qi dan Nyonya baru saja melepas rindu. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Kami permisi dulu. Tunggu dulu. Bukannya kamu bilang jika aku adalah Nyonya Qi, kamu akan memakan meja ini? Silakan. Aku tadi hanya bercanda dengan Anda. Siapa yang bercanda denganmu? Ada apa ini? Jelaskan. Aku. Jiang Rohing. Kamu jelas-jelas bukan istrinya Pak Qi. Kenapa kamu malah pura-pura di sini? Jadi begitu ceritanya. Jiang Ruoqing, Anda telah menyakiti istri saya. Bergegas bereskan barang-barangmu dan tinggalkan perusahaan ini. Aki, apa kamu benar-benar tidak peduli lagi pada hubungan di antara kita? Di antara aku dan kamu, tidak ada hubungan apapun yang tersisa. Kenapa? Apa kamu mau aku menyuruh orang untuk menyeretmu keluar? Kamu begitu mencintai wanita ini? Dia hanya mengincar uang, makanya dia menikahimu? Aku menghabiskan uang suamiku sendiri. Apa itu ada hubungannya denganmu? Dasar wanita kejam. Jika kamu terus membuat keributan yang memalukan ini, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Aki, aku tidak akan memberkati kalian berdua. Aku akan mengutuk wanita ini setiap hari, agar dia mendapat pembalasan yang setimpal. Apa katamu?
Jika kamu ingin membuang-buang waktumu untukku, terserah saja. Pergi? Dan kau juga, bereskan barang-barangmu, dan pergi dari sini. Pak Ki, saya sungguh buta. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Anda sebagai manajer personalia Grup Ki, bukannya memimpin Grup Ki dengan benar, Anda malah hanya mencari muka pada yang berkuasa. Jika Grup Ki memiliki orang seperti Anda, lambat laun perusahaan ini akan hancur berantakan. Pergi. Termasuk kalian semua juga. Mereka hanya pekerja keras, sulit bagi mereka, sudahlah, biarkan saja. Karena Zizi memohon untuk kalian, maka kali ini aku lepaskan kalian. Terima kasih Zizi. Maksud saya, terima kasih Nyonya. Tolong jangan panggil aku Nyonya, aku sampai merinding mendengarnya. Anggap saja aku rekan kerja biasa. Tadi saat kamu tidak ada, kamu benar-benar melewatkan sebuah pertunjukan yang hebat. Aku melihatnya saat perjalanan bisnis. Apa kamu suka? Suka. Cincin kawin sudah kuberikan padamu. Tapi kamu masih berutang satu hal padaku. Apa ini? Foto pernikahan. Mana ada orang yang sudah menikah 3 tahun, baru pergi mengambil foto pernikahan. Lebih baik tidak usah. Mana bisa begitu? Nanti saat anak kita sudah besar, lalu ingin melihat foto pernikahan ayah dan ibunya. Masa aku harus bilang kalau kita tidak punya? Anak apa? Siapa juga yang mau punya anak denganmu? Kita harus punya beberapa anak. Aku sangat suka anak-anak, tapi kalau terlalu banyak, pasti berisik sekali, aku jadi bingung sendiri. Bagaimana kalau rapat mingguan depan kita bahas ini? Kamu sudah gila ya? Mereka hanya digaji sebesar itu darimu. Kamu sungguh keterlaluan. Jadi itu artinya kamu setuju untuk punya anak denganku? Bayar uang muka dulu. Uang muka apa? Sepertinya aku sebentar lagi akan menjadi nenek buyut. Lanjutkan saja.